Tapi di sini tuh ada, karena izin jelasin ya, perbedaan kiroat dan kuro itu secara arti bahasa, kiroat itu kan bacaan-bacaan, kuro itu para pembaca. Dan cara istilah, kiroat itu ragam cara membaca Al-Quran yang diriwayatkan dan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sanad mutawatir. Kalau kuro secara istilah itu para imam, ulama yang meriwayatkan dan mengajarkan bacaan Al-Quran. Tapi kiroat ini fokus apa? Perbedaan bacaan dalam huruf, harokat, panjang, pendek, tajwid dan lain-lain. Tapi kalau kuro ini tokoh atau perawi yang menukil dan menyebarkan bacaan. Dan di sini kiroat ini jumlahnya banyak ragam bacaan yang masyhur ada 7 hingga 10 kiroat sohi. Kalau kuro ini yang masyhur ada 7 imam kiroat utama kemudian berkembang menjadi 10. Mungkin itu aja dari Ana. Ana kembalikan ke Akhi Baldan. Syukron. Syukron, Akhi Khatami, على بيانات. آه، ممكن تستمر إلى مادة التالي، yaitu syarat-syarat diterimanya Quran yang akan dijelaskan kembali oleh rekan Anas. Saya disilakan. Syukran kasiran ila ahi baldan nahnu nastamir ila syarat-syarat terimanya kuro. Nah, di sini ada syarat-syarat ya teman-teman diterimanya kuro. Nah, sebelum itu, nah kuro itu atau kiroat bukanlah merupakan hasil ijtihad ya, ciptaan atau rekaan para ulama ahli kiroat, tapi ia bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Tapi namun untuk membedakan mana qiraat yang benar berasal dari Nabi dan mana yang bukan, para ulama ahli qiraat itu menetapkan pedoman atau persyaratan tertentu. Nah, hal ini karena perjalanan qiraat Al-Quran terlepas dari adanya pencemaran. Nah, terhadap sedikit perbedaan pendapat di kalangan para ahli qiraat. Nah, di sini ada beberapa para ulama atau ahli qiraat itu menetapkan persyaratan-persyaratan. Yang pertama, yaitu qiraat tersebut harus sesuai dengan rasem al-mushaf. Rasem al-mushaf adalah kemudian yang kedua ada qiraat tersebut harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Mungkin dari segi makharijul huruf ataupun dari segi nahu gitu lugahnya. Yang ketiga ada qiraat tersebut bersambung periwayatannya. Nah, sanatnya ya atau periwayatannya harus menyambung sampai Nabi Muhammad SAW. Maki Ibnu Abi Thalib 347 Hijriah. Syarat yang pertama yaitu kiroat tersebut harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang baku sama seperti tadi yang pertama Ibnu Halawe. Kemudian yang kedua ada kiroat tersebut harus sesuai dengan rasam al-mushaf atau tulisan mushaf Al-Qur'annya tersebut disepakati oleh ahli qiraat pada umumnya. Nah, untuk Ibnu Alaweh, beliau ini menekankan itu syaratnya yang pertama harus sesuai dengan rasem tulisan mushaf. Itu yang pertama. Yang benar-benar ditekankan oleh Ibnu Alaweh. Kalau menurut Maki yang ditekankan itu menurut harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang baku. Boleh dilanjut. Nah, yang kemudian ada Al-Kawashi 680 Hijriah. Syarat yang pertama yaitu kiroat tersebut harus memiliki sanad yang sahih yang bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ada qiraat tersebut harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Yang ketiga, ada qiraat tersebut harus sesuai dengan rasem al-mushaf atau tulisan mushaf Al-Qur'annya. Nah, yang selanjutnya ada Ibnu Al-Jazari. Nah, Ibnu Al-Jazari ini memiliki syarat yang pertama ada kiroat tersebut harus memiliki sanad yang sahih. Yang kedua, kiroat tersebut harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang mutlak. Yang ketiga, kiroat tersebut harus sesuai dengan rasem al-musab meskipun tidak terlalu persis. Nah, dari tersebut di atas ya.
bahwa ada tiga persyaratan bagi kiroat Al-Quran untuk dapat digolongkan sebagai kiroat yang sahih. Ya, kita ambil kesimpulan yang pertama, syarat yang pertama itu adalah sesuai dengan kaidah bahasa Arab, walaupun dari satu segi, maupun dari nahu, sorof, lugoh, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu sesuai dengan salah satu rasam al-musab, yaitu musab Utsmani. Kalau misalnya dilihat ya, Utsmani itu yang ada 15 baris. Karena ada yang 15, ada yang 18. Utsmani itu yang 15 baris. Yang ketiga yaitu memiliki sanad yang sahih, walaupun diterima dari qori yang selain dari yang 7. Nah, Ibnu Al-Jazari ini syarat-syarat tersebut harus ada dalam sebuah kiroat. Nah, menurut Ibnu Al-Jazari ini, jika ketiga syarat itu terpenuhi dalam sebuah kiroat, maka kiroat tersebut dianggap mutawatir, benar dan sesuai dengan 7 qori. Nah, jika hanya syarat yang pertama dan ketiga yang terdapat dalam sebuah kiroah tanpa adanya kecocokan dengan penulisan Al-Quran, maka kiroah tersebut dianggap kiroah syazah. Syazah itu menyimpang, menyelimpang atau keluar dari ajaran itu. Kemudian sebagaimana pendapatnya Abu Darda ya, Abu Darda, Umar Ibnu Mas'ud dan yang lainnya, menurut mereka bacaan-bacaan tersebut dianggap qiraat saja karena dianggap tidak sesuai dengan pola penulisan Al-Quran yang disepakati oleh para ulama. Oleh karena itu, nah qiraat saja ini tidak boleh dibaca di dalam ataupun di luar sholat. Nah, ada lagi nih, jika di dalam suatu bacaan itu hanya terdapat 2 syarat. Yang pertama dan yang kedua. Tadi yang pertama Ibnu Al kan 1 dan 3. Ini yang pertama dan kedua. Nah, jika terdapat hanya pertama dan kedua, maka bacaan tersebut dianggap lemah dan syaz. Nah, jika suatu qiraat tidak ada sanatnya, qiraat tersebut dianggap syaz, tetapi dianggap qiraat buatan dan dihukumi kafir bagi siapa saja yang sengaja melakukannya, walaupun qiraat tersebut sesuai dengan arti atau pola penulisan ataupun salah satunya. Jadi, kalau misalnya syarat-syarat ini tiganya tidak terpenuhi, maka disebut dengan qiraat syadz lemah seperti itu. Mungkin cukup sekian dari penjelasan dari saya terimanya Kuro dikembalikan kepada Ahibal dan Ya baik, syukran Nahi Firdaus ala kalianik. Mungkin Mas Tamir. Uh, ya. Uh, أنا أدخل إلى نوع من قراءة أنواع من قراءة الذي يبين من أختي ألفا. إلى أختي ألفا فلتتفضل مشكورة. طيب شكرا على الفرصة ثم سنستمر إلى أن الآن يأتي الأبواب من القراءات. Sebagaimana sudah disampaikan tadi bahwasanya syarat-syarat diterimanya Qur'an itu ada yang pertama dari sanadnya sahih atau tidak, kemudian juga ada dari kaidah bahasa Arabnya juga sahih atau tidak, dan juga dari Rasul Utsmani, dan yang terakhir untuk periwayatannya juga apakah sahih atau tidak. Nah, untuk perbedaan antara itu juga merupakan manifestasi dari fleksibilitas syariat Islam yang mempertimbangkan latar belakang dialek Arab. Dan untuk macam-macam qiraat sendiri itu ada dua bagian mungkin ya. Yang pertama itu ada secara umum. Kalau secara umum itu cuma ada tiga. Yang pertama itu adalah qiraat mutawatir. Lebih dikenal dengan qiraat sab'ah, yakni ialah 7 versi bacaan qiraat yang dinisbatkan kepada imam yang 7 atau imam. Untuk yang kedua ialah ada qiraat ahad, yaitu 3 qiraat yang menggenapkan dari qiraat 7 yang menjadi 10. Karena kan kalau tadi kan qiraat mutawatir itu ada 7 atau qiraat sab'ah. Qiraat ahad itu menggenapkan dari qiraat yang 7 menjadi 10. Dan sehingga sering juga disebut dengan qiraat asyarah. Nah, qiraat ini juga mencapai derajat mutawatir. Kemudian yang terakhir adalah qiraat syadzah, sebagaimana qiraat syadzah atau qiraat syadzah sebagaimana yang sudah disampaikan juga dari Akhi Firdaus tadi, bahwasanya kalau qiraat syadzah itu qiraat yang sangat sahih sesuai dengan kaidah bahasa Arab juga.
kan tetapi dia menyalahi Rasul Utsmani. Nah, kiroat ini lebih dikenal sebagai tafsir sebagai kiroat yang diketahui keadaannya. Nah, tetapi dia karena nggak mempunyai riwayat, maka kiroat seperti ini ditolak gitu. Dan kenapa kiroat syadz itu bisa muncul, sedangkan kiroat khawatir dan kiroat tadi itu dia sahih gitu. Nah, itu dikarenakan ketika uh, di antara zaman Nabi Muhammad SAW ini kan beliau sahabat-sahabatnya itu memiliki mushaf pribadi yang mereka tulis sendiri, keputusan mereka sendiri. Nah, oleh karena itu, dalam mushaf mereka itu terdapat apa yang tidak tergolong ke dalam Al-Quran, termasuk juga qiraat yang berfungsi sebagai tafsir atau berjalan sebagai ayat tertentu. Sehingga syahid ini nggak sah gitu untuk digunakan ibadah maupun untuk baca bacaan Al-Quran gitu. Jadi, baca ini hanya berfungsi sebagai tafsir atau penjelas bagi ayat Al-Quran tertentu. Dan untuk yang sekarang ini kita masuk ke dalam bagian macam-macam qiraat yang diklasifikasikan berdasarkan segi orisinalitasnya gitu, kesohihannya gitu. Dan untuk yang pertama ialah ada qiraat kalau misalkan dari secara segi orisinalitasnya sebagai menjadi enam. Yang pertama ialah mutawatir, kemudian masyhur, had, syaz, maudhu, dan mudraj. Nah, yang pertama itu qiraat mutawatir. Nah, kalau di sini itu qiraat yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kemudian juga sesuai dengan salah satu rasul Mushaf Utsmani. Dan yang terakhir sanadnya mutawatir ini yang tadi disebut juga dengan qiraat sab'ah yang dia banyak diminta perawi dan berkarang lama gitu. Untuk contohnya tuh di sini sendiri ada surat Al-Fatihah ayat 4 yang berbunyi bisa dibaca dengan kiroat Maliki Yaumiddin yang dimana mimnya itu aja ini dibaca oleh Imam Qasim, Nafi dan Kisai. Dan untuk versi yang kedua itu ada Maliki Yaumiddin yang dimana mimnya itu dibaca nggak panjang gitu yang dibaca oleh Imam Ibnu Hasan dan Abu Amr. Dua bacaan ini sesuai dengan mushaf dan mutawatir sebagaimana dijelaskan dalam An-Nasr fi Al-Qira'at Al-Asr kayak karya Ibnu Al-Jazari. Atali, Nastamir. Nah, yang kedua ada qiraat masyhur. Nah, qiraat masyhur ini dia juga sesuai bahasa Arab kriterianya, kemudian juga sesuai dengan Rasul Mushaf Utsmani dan juga sanad sahih tetapi tidak mutawatir. Nah, dia juga dikenal luas oleh para ahli qiraat. Tapi bedanya itu dia itu nggak mencapai derajat mutawatir. Jadi bacaan ini cuma populer di kalangan ulama meskipun penyebarannya tidak sebesar qiraat mutawatir. Dan selanjutnya ada qiraat ahad. Kriteria itu juga sesuai dengan bahasa Arab, sesuai dengan Rasul Mushaf Utsmani, kemudian juga sanad sahih tapi tidak sesuai dengan Rasul Utsmani, Rasul Mushaf, kemudian sanad sahih tapi hanya diriwayatkan oleh segelintir orang gitu. Secara kaidah bahasa Arab, dia digunakan untuk ibadah. Sebagai contoh, dalam surat Al-Ma'idah ayat 38 yang bunyinya itu untuk standarnya dalam Musa itu syaqallahu aydiyahuma yang artinya potonglah tangan keduanya. Tapi dalam riwayat dari Abdullah bin Mas'ud itu dibacanya dengan Imana huma yang artinya potonglah tangan kanan keduanya. Itu ada sedikit perbedaan yang sehingga kenapa dari qiraat ahad ini dia memiliki bahasa Arab secara dan bahasa mushaf tapi tidak digunakan untuk ibadah gitu. Jadi qiraat ini hanya digunakan dalam kajian fikih dan qiraat tapi tidak dalam sholat. Boleh dinaik. Untuk yang keempat ada qiraat syadz. Nah, kalau misalkan ini eh sanatnya nggak sahih dan juga tidak memenuhi satu atau lebih dari syarat qiraat sahih. Untuk qiraat syadz ini eh dia itu juga karena kan nggak sesuai dengan Rasul Mushaf Utsmani dan juga ada bahasa Arab dan sanatnya itu juga nggak sahih. Contoh dalam surat Al-Fatihah yang harusnya berbunyi syiratal ladzina an'amta alaihim. Nah, kan pas lagi ketika di qiraat syadz ini berubah dari an'amta menjadi an'amtu. Yang harusnya kalau misalkan diartikan yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Engkaunya itu kembali kepada Allah, tapi tiba-tiba menjadi telah memberi nikmat itu. Jadi kurang sesuai dengan kaidah bahasa Arab sebenarnya dan juga menyalahi Rasul Utsmani gitu.
Dan ini juga nggak boleh dibaca dalam sholat dan tidak dijadikan dasar hukum. Dan yang kelima ada kiraat palsu. Ini itu bacaan palsu dan tidak bersumber dari Rasulullah dan merupakan rekayasa yang disengaja. Nah, kriterianya itu dia nggak bersanad, kemudian menyimpang dari mushaf dan kaidah bahasa Arab. Dan yang terakhir mengandung tambahan-tambahan yang menyimpang. Misalkan dalam surat Al-Ikhlas bunyi ayat terakhirnya itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kalau misalnya di dalam waktu ini tiba-tiba ada tambahan nih di sesudah ayat terakhirnya, yakni wa aliyun waliyullah, yang artinya dan Ali adalah wali Allah setelah ayat terakhir. Nah, itu contoh qiraat palsu yang dibuat untuk mendukung klaim sekte tertentu. Jadi dia emang bener-bener enggak sahih dari segi apapun itu. Dan untuk yang terakhir ada qiraat di next slide boleh. Untuk yang terakhir ada kiroat mudraj atau tambahan penafsiran. Nah, kalau kiroat mudraj ini bacaan bukan murni Al-Quran, melainkan hasil penafsiran dari sahabat atau tabiin yang kadang dibaca untuk menjelaskan makna suatu ayat. Nah, untuk kriterianya ini unsur tafsir, kemudian yang dari sebagian dari Al-Quran, kemudian hanya digunakan untuk pengajaran atau penafsiran. Jadi bukan apa namanya untuk kayak ibadah ataupun kayak kirat-kirat sebelumnya gitu. Sebagai contoh di surat Al-Baqarah ayat 2, misalkan kita kita la raiba fih, yang dimana setelah la raiba fih ini ditambahkan sebagian sahabat sebagai mengaku bahwasanya kitab itu tidak tidak terdapat keraguan di dalamnya dan itu memang dari Allah gitu. Jadi Al-Quran ini bisa sebagai penambahan penafsiran menjelaskan suatu makna ayat tertentu gitu. Dan untuk kesimpulannya dari macam-macam qiraat ini, ilmu qiraat itu memperlihatkan betapa luas dan kayaknya bacaan Al-Quran. Dan kalau tidak dalam kesalahan, setiap muslim harus memahami bahwasannya yang pertama ialah qiraat mutawatir dan masyhur adalah yang dibolehkan untuk dibaca dalam sholat. Qiraat yang tadi adalah hanya untuk ini ya. Dan untuk yang qiraat syaz, maudhu, dan mudraj, untuk yang qiraat keempat, lima, dan enam tadi, itu tidak boleh dibaca dalam ibadah gitu. Mungkin itu sekian dari macam-macam qiraat kembali pada ibadah. Tayyib, syukran Ukti Alfa ada bayanik. Mungkin Mas Tamir. Ya, teman-teman, di ilmu qiraah itu ada beberapa pendapat ulama. Jadi ilmu qiraat ini enggak bukanlah ilmu yang benar-benar pakem dan semua ulama tuh bersepakat kalau qiraat tuh seperti ini gitu. Qiraat tuh hanya fokusnya di satu gitu atau mengacu pada satu titik tertentu gitu. Nah, ilmu qiraat bukan seperti itu, teman-teman. Karena tentunya di dalam mengkaji qiraat ini atau mengkaji sesuatu pasti ada beberapa pendapat-pendapat yang menyimpang atau berbelakang gitu, dengan ilmu qiraat itu. Ada yang mengartikannya A, ada yang mengartikannya B. Nah, di sini Ana ingin menjelaskan ya pendapat-pendapat ulama tentang adanya ilmu qiraat ini. Nah, yang pertama Ana Ana ingin jelaskan itu dari sisi pengertiannya. Itu dalam mengartikan pengertian dari ilmu qiraat ini ada beberapa para ulama yang berpendapat gitu. Nah, mulai dari Imam Az-Zarkashi yang mengatakan bahwa qiraat Al-Quran itu pada hakikatnya bersumber langsung dari Rasulullah. Nah, bersumber langsung dari Rasulullah melalui jalur asima an-naql dan an-naql. Nah, asima itu apa? An-naql itu apa? Asima itu ialah cara perolehan qiraat dengan mendengar langsung. Nah, asima dari kata mendengar. Jadi cara perolehan membaca qiraat ini kita bersumber dengan mendengarkan langsung dari bacaan Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga sanadnya itu bersambung tanpa. Sedangkan anak itu periwayatan yang menjelaskan bahwa qiraat tersebut pernah
pernah dibacakan di hadapan Rasulullah, lalu beliau membenarkannya dengan tasbih. Istilahnya kalau misalnya kasima itu terhubung tanpa perantara, kalau anak itu dia terhubung tapi melalui perantara. Seperti itu. Itu menurut Imam Az-Zarkashi. Nah, ada lagi ulama yang berpendapat yaitu Muhammad Ali Asy-Syabuni dalam kitabnya At-Tibyan fi Ulumul Quran. Dia tuh berpendapat kalau qiraat ini ialah salah satu mazhab atau aliran dalam pengucapan Al-Quran yang dipilih oleh salah seorang imam qura sebagai salah satu mazhab yang berbeda dengan mazhab lainnya dalam pengucapan Al-Quran. Nah, jadi dia ini mengacu pada imam-imam qura gitu. Dia mempercayai bahwa imam bacaannya seperti ini gitu. Nah, tapi imam qura juga kembali lagi tadi sudah dijelaskan sama teman-teman anak bahwa ada syarat-syaratnya, ada syarat-syaratnya diterima gitu, harus mutawatir gitu, dan itu jadi harus menjadi pertimbangan gitu. Imam qura yang ketika membaca Qurannya itu bersumber langsung nggak nih dari Rasulullah, sahih nggak nih qiraatnya gitu. Nah, itu yang dimaksud oleh Ali Asy-Syabuni. Nah, lalu juga pendapat para ulama mengenai ilmu qiraat ini ada yang mengartikan kalau qiraat ini kan asalnya dari Allah turun kepada Rasulullah sama seperti Quran gitu. Nah, kan qiraat kan secara makna itu kan bacaan ya. Nah, yang dimaksud bacaan itu bacaan yang di dalam Quran, terus yang pertama kali itu turun melalui dari Allah ke Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, ternyata ada hadis yang menjadikan sejarah bahwa peristiwa dari Al-Quran ini juga bisa disebut sebagai sab'atu ahruf atau 7 huruf bacaan gitu. Nah, ada hadis yang mengatakan dari hadis riwayat Bukhari melalui Sayyidina Umar bin Khattab. Waktu itu Rasulullah SAW menyuruh kepada Hisham untuk membacakan bacaan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Nah, lalu Rasulullah berkata ketika si Hisham sudah mulai membaca, nah Rasulullah bilang kalau begitulah Al-Quran diturunkan, sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dalam 7 huruf. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari bacaan itu. Nah, istilah sab'atu ahruf ini itu dari ulama-ulama lain mengartikan lain. Apa mengartikan lainnya? Jadi istilah sab'atu ahruf ini ada yang mengartikan sama seperti qiraat sab'ah. Nah, itu. Sedangkan kan qiraat sab'ah itu kan 7 para ulama Quran, 7 para ulama Quran yang menekuni di bidang qiraat ini. Nah, kalau misalkan dari sisi itu kan sedangkan kan Al-Quran itu baru turun duluan kan. Nah, kalau misalkan diartikan sama dengan qiraat sab'ah, harusnya kan nggak seperti itu, karena kan dari Al-Quran kan turun duluan, sedangkan qiraat sab'ah itu mengikuti dari Al-Quran kan. Jadi Al-Qurannya dulu, karena ada Al-Quran berarti gimana cara bacanya gitu, mengajarkan gimana cara bacanya. Nah, tapi istilah ini ditepis oleh para ulama. Jadi ditepisnya kenapa? Karena ya ada yang mengatakan bahwa qiraat sab'ah ini ya dikenal pada abad keempat Hijriah melalui upaya seorang ulama besar bernama Imam Ahmad Musa bin Abbas. Nah, setelah melakukan kajian mendalam terhadap beragam qiraat Al-Quran ini, menyimpulkan bahwa hanya terdapat 7 bacaan yang memenuhi kriteria sahih dan layak diterima qiraat Al-Quran. Gitu. Nah, 7 bacaan yang tadi sudah disebutkan oleh teman-teman tuh, imam-imam qiraat. Jadi kalau sab'atu ahrufnya itu ya istilahnya itu Al-Quran, sejarah pertama kali Al-Quran, istilah lain. Nah, qiraat sab'ahnya ya yang
setelah datangnya sab'atul ahruf ini. Jadi ada beberapa ulama yang mengartikan bahwa sab'atul ahruf itu sama dengan qiraat sab'ah. Intinya seperti itu. Padahal itu merupakan konsep pemikiran yang salah gitu, pengertian yang salah. Sab'atul ahruf punya pengertian yang lain dan qiraat sab'ah juga punya pengertian yang lain. Nah, itu dari poin kedua. Nah, poin ketiganya pendapat ulama mengenai ilmu qiraat ini dilihat dari istinbat atau penetapan hukum. Nah, kita nggak bisa memungkiri tuh perbedaan qiraat memiliki dampak yang signifikan dalam penetapan hukum dalam Islam. Nah, perbedaan ini bisa jadi salah satu faktor munculnya berbagai mazhab fikih di kalangan umat Islam. Nah, sebagai contohnya itu ada ayat yang mengandung bacaan la mastum dengan memanjangkan huruf lam. Nah, terdapat ada qiraat lain juga yang membacanya itu dipendekkan huruf lamnya. Jadi yang awalnya kan la mastum, jadi la mastum. Nah, adapun untuk yang la-nya dipanjangkan itu memiliki makna merujuk pada hubungan suami istri gitu. Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa sekadar bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan haram tidak membatalkan wudhu. Nah, pandangan ini biasanya diikuti oleh mazhab Hanafi. Bagian besar bersandar pada sahabat-sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas dan lain-lain. Nah, adapun untuk kelompok kedua yang tadi lamastum yang memendekkan huruf lamnya itu menafsirkan bahwa ayat tersebut memiliki makna menyentuh kulit antara laki-laki dan perempuan secara langsung tanpa penghalang. Dari pemahaman ini mereka menetapkan hukum bahwa sentuhan tersebut dapat membatalkan wudhu. Tadi yang kalau lamastum tadi tidak membatalkan wudhu, kalau lamastum itu dapat membatalkan wudhu. Nah, pendapat ini juga dipegangi yang kelompok kedua ini oleh mazhab Syafi'i. Nah, itu mungkin pendapat ya, pendapat ulama mengenai tentang adanya ilmu qiraat. Sangat beragam macam ya, tetapi itu semua hanya pendapat. Jadi kita sebagai para pembaca atau para peneliti mungkin bisa memilih mana yang rasional gitu pendapatnya. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari Ana mengenai pendapat ulama dari qiraat. Mungkin boleh selanjutnya. Ya, Ahmad Dahatali jadi sayubainu ila Akhi Lukman. Baik, syukur Mas Safi, Mas Tamir. Kita lanjut ke ilmu tajwid. Tadi udah bahas tentang qiraat. Jadi pengertian ilmu tajwid ini sebenarnya teman-teman kayak kita paham. Jadi tajwid ini adalah ilmu yang fokus ke perbaikan bacaan Al-Quran gitu. Jadi sehingga seseorang itu bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah, nggak asal-asalan gitu. Sebagaimana ada di ayat Al-Quran, dalilnya yaitu waratil Quran tartila. Dan itu adalah dalil kita harus untuk memahami ilmu tajwid sehingga dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, kita masuk ke beberapa macam ilmu tajwid. Nah, sebenarnya ilmu tajwid ini sangat amat luas ya teman-teman, sangat amat banyak. Dan pada kesempatan kali ini tuh kelompok dua nggak mampu untuk nyantumin semuanya. Tapi kita kumpulin ya, ilmu tajwid yang sekiranya mendasar banget dan kami rasa wajib untuk dipahami oleh kita semua selaku umat muslim yang pastinya baca Al-Quran. Dan harapannya dengan disimpulkannya ini ilmu-ilmu dasar tajwid, kita bisa baca Quran dengan baik dan benar. Pertama ada izhar. Ya, mungkin teman-teman dari pondok atau pas kecilnya ngaji atau sekarang ikut tahsin udah nggak asing ya sama hal-hal ini. Karena memang ini hal dasar banget. Pertama ada izhar. Izhar ini artinya dia nun mati ketemu huruf-huruf yang kayak hamzah, ha, ain, ha, kho, dan ghain. Dimana kalau nun mati atau tanwin ketemu huruf-huruf tadi, nun matinya itu dibaca jelas gitu. Misalnya pada kata min indi. Min indi itu kan nun mati ketemu huruf ain ya. Dan huruf ain itu termasuk huruf izhar.
Maka ketika keduanya bertemu, nun mati ketemu ain, maka nunnya atau tanwinnya dibaca dengan jelas gitu. Min indi. Terus selanjutnya ada idgham bi gunnah. Nah, idgham ini idgham dulu. Idgham ini sebenarnya terbagi dua, teman-teman. Ada idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Gunnah sendiri ini artinya bisa kita artikan dengan dengung. Jadi pertama idgham bi gunnah. Kalau nun mati dan tanwin atau tanwin ketemu dengan huruf mim, nun, waw dan ya, maka dibacanya dengan dengung gitu, idgham bi gunnah. Jadi dia ditasydidkan dan didengungkan. Contohnya pada ayat min waliyi. Min waliyi ini nunnya nggak boleh dibaca kayak izhar tadi, tapi dia menjadikan wawu itu tasydid itu. Min waliyi. Dan di situ harus ketika baca min waliyi itu dia harus dengan gunnah atau dengan dengung gitu. Kemudian masuk ke idgham bila gunnah. Bedanya sama yang digunah tadi, ini bila gunnah tanpa dengung. Jadi kalau nun mati atau tanwin ketemu huruf lam dan ro, maka dia dibacanya juga sama, dia disyidahkan lam atau ro-nya itu akan tetapi dibaca tanpa dengung. Contohnya pada kalimat mirrobbihim. Mirrobbihim ro-nya syiddah karena sebelumnya ada nun mati min. Akan tetapi ro-nya tidak dibaca dengan dengung. Enggak kayak tadi min wali, sedangkan wali itu dengan dengung. Nah, kalau ro ini mirrobbihim dia nggak pakai dengung. Jadi cuma disyidahkan aja ro-nya. Kemudian masuk ke iklab. Iklab ini cuma satu hurufnya yaitu ba. Jadi ketika teman-teman mendapati di Al-Quran itu ada huruf nun mati atau huruf yang bertanwin dan setelahnya itu huruf ba, maka dibacanya itu dia ada mim tambahannya, teman-teman. Contohnya itu pada kalimat mim ba'di. Min ba'di. Itu kan tadinya min nun mati ketemu ba ya, ba'di. Maka ketika digabung itu min ba'di, sebelum huruf ba-nya itu disempilin dulu ada huruf mim. Jadi mim ba'di, bukan min lagi, bukan pakai nun tapi dijadiin mim ba'di gitu, teman-teman. Selanjutnya maaf ini ikhfa hakiki saksi. Karena dari keterangannya itu adalah nun mati atau tanwin yang bertemu setelahnya itu huruf-huruf yang telah disebutkan tadi, yang selain yang telah disebutkan. Jadi tadi udah dijelasin tuh huruf-huruf izhar, huruf-huruf idgham dan iqlab. Nah, ikhfa hakiki ini adalah nun mati ketemu nun mati atau huruf yang bertanwin ketemu dengan huruf-huruf selain yang tadi udah disebutin, selain huruf izhar, selain huruf iqlab dan selain huruf idgham. Dan itu cukup banyak. Jadi merumuskannya di benak kita adalah biar gampang implementasi dalam Al-Qur'annya, yaitu huruf-huruf selain huruf izhar, huruf idgham dan huruf iqlab kalau dia sebelumnya nun mati atau tanwin maka dia jatuhnya ikhfa hakiki dan dia dibacanya dengung. Itu contohnya ikhfa hakiki huruf sad. Sad ini termasuk huruf ikhfa karena tidak termasuk huruf izhar, bukan termasuk huruf idgham dan juga bukan termasuk huruf iqlab. Itu harus dipakemin, teman-teman. Jadi gampang untuk dibacanya nanti. Jadi contohnya min sholatin. Jadi nun mati ketemu so itu dia harus didengungkan. Min sholatin gitu, teman-teman. Kemudian yang terakhir matobi'i. Ini mungkin tadi udah disinggung dari tadi ya, di bagian qiraat juga udah disinggung tentang mat gitu, atau huruf panjang. Jadi kalau huruf yang di setelahnya itu ada huruf matobi yaitu alif bukan maaf ya maaf alif ya dan wawu, maka dia dibaca panjang dengan minimal 2 harokat, teman-teman. Contohnya di sini huruf kaf yang fathah kalau setelahnya itu ada alif maka dia dibacanya panjang, yang tadinya ka jadi ka. Kemudian kaf yang kasrah ketemu huruf ya sukun maka dibacanya panjang, yang harusnya ki jadi ki dipanjangin. Kemudian begitu juga yang wawu. Kalau di sini sebagai contohnya huruf kaf ya, huruf kaf yang dhammah dan ketemu huruf wawu sukun, maka dia dibacanya panjang. Gitu, teman-teman. Dan masih banyak lagi sebenarnya macam-macam atau cabang-cabang ilmu tajwid ini. Jadi harapannya selain yang telah disampaikan ini, teman-teman bisa cari-cari lagi atau ikut kelas tahsin yang lain. Kita lanjut balik lagi ke qiraat dan kembalikan ke Akhi Balda. Syukran. Ya, Tayyib, syukran ila akhi Luqab. Semua Samir ila maddati kali tujuan dan hukum mempelajari qiraat. Untuk materi ini akan dibacakan oleh
Ukti Alifia. Adanya disilakan. Syukran Ahi Baldan atas kesempatannya. Selanjutnya kita bahas tentang tujuan dan hukum mempelajari qiraat. Tujuan mempelajari qiraat yang pertama ada menjaga keaslian dan kemurnian bacaan Al-Quran. Jadi ilmu qiraat sangat penting untuk menjaga otentisitas bacaan Al-Quran sebagaimana yang diterima langsung oleh Nabi Muhammad SAW dari malaikat Jibril. Setiap qiraat yang sah memiliki sanad yang bersambung hingga Rasulullah SAW dan dihafal serta diajarkan secara turun-menurun oleh para qurra atau ahli bacaan. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran tidak hanya terjaga dari sisi tulisannya saja, tetapi juga dari cara membacanya. Yang kedua, ada memahami perbedaan bacaan yang memperkaya makna ayat. Jadi beragamnya qiraat yang sahih membuka peluang untuk memahami ayat Al-Quran dari berbagai sisi makna yang tetap dalam koridor kebenaran. Misalnya dalam Quran Surah Al-Fatihah ayat 4 terdapat dua qiraat yang sahih, Maliki Yaumiddin. Malik artinya itu pemilik, sedangkan Maliki Yaumiddin, Malik artinya raja. Perbedaan ini tidak saling bertentangan, tetapi justru memperkaya pemahaman kita bahwa Allah adalah pemilik dan raja pada hari pembalasan. Dengan demikian, mempelajari qiraat membantu seseorang memahami lapisan makna yang dalam ayat-ayat Al-Quran. Ini juga sangat penting dalam tafsir. Yang ketiga ada menjadi landasan dalam pengambilan hukum Islam atau istinbat al-ahkam. Dalam ilmu fikih, qiraat juga memiliki fungsi penting karena perbedaan bacaan yang sahih bisa diimplikasi hukum. Para ulama sering menjadikan perbedaan qiraat sebagai dasar pengambilan hukum, terutama ketika perbedaan bacaan tersebut mengandung makna hukum yang berbeda. Contohnya dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 6 pada kata wa arjulakum yang dibaca dengan dua qiraat, dibaca dengan kasroh wa arjulikum menuju bahwa kaki termasuk yang harus dibasuh seperti tangan dan wajah. Dibaca dengan fathah wa arjulakum menunjukkan bahwa cukup mengusap kaki jika memakai khuf atau sepatu yang menutupi mata kaki. Perbedaan ini menjadi salah satu dasar bagi para fuqaha dalam menetapkan hukum wudhu. Yang keempat ada melatih umat untuk membaca Al-Quran secara benar dan fasih atau tartil. Belajar qiraat tidak hanya memperkaya ilmu, tapi juga melatih keterampilan membaca Al-Quran secara tartil atau perlahan dan benar. Sebagaimana diperintahkan dalam Quran Surah Al-Muzammil ayat 4, yang artinya itu dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Dalam qiraat, seorang pembaca dituntun untuk mengucapkan huruf dan harokat secara tepat sesuai dengan makhraj dan sifatnya, serta memperhatikan perbedaan hukum-hukum bacaan sesuai riwayatnya. Yang kelima ada menambah pemahaman sejarah dan linguistik Islam. Qiraat tidak jelas dari sejarah perkembangan bahasa Arab dan dialek yang ada pada masa Rasulullah SAW. Karena Al-Quran diturunkan dalam 7 ahruf atau variasi dialek Arab. Maka dengan mempelajari qiraat, kita juga memahami bagaimana Al-Quran menyesuaikan diri dengan kondisi bahasa masyarakat saat itu. Hal ini penting untuk
diketahui oleh peneliti, pengajar Al-Quran, maupun siapa saja yang ingin mendalami studi Islam secara akademik dan tekstual. Selanjutnya itu ada hukum mempelajari qiraat. Secara umum, hukum mempelajari qiraat adalah fardu kifayah. Namun, dalam kondisi tertentu, hukum mempelajari qiraat bisa menjadi fardu ain seperti bagi guru Al-Quran, imam sholat, penghafal Al-Quran, serta ulama yang berkecimpungan dalam bidang tafsir dan hukum Islam. Dalil dan dasar hukum di Quran surah Al-Hijr ayat 9 yang artinya itu sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi pemeliharaan ini tidak hanya mencakup teks, tapi juga bacaan atau qiraat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dan diteruskan oleh para sahabatnya. Terus juga ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menerima Al-Quran dalam beberapa huruf dan mengajarkan berbagai cara baca yang sah kepada para sahabat. Maka mempelajari qiraat secara umum diperintahkan dalam Islam sebagai bagian dari menjaga kemurnian bacaan Al-Quran dan kemurnian bacaan Al-Quran dalam skala umat ini adalah fardu kifayah, tetapi bisa berubah menjadi fardu ain bagi individu-individu tertentu. Ini menandakannya pentingnya qiraat dalam ibadah, tafsir, dan hukum Islam. Sekian penjelasan dari saya, dikembalikan lagi ke Ahi Baldan. Ya, tayyib, syukran ala bayanik kita Ukti Alifia. Cuma nastamir ila khulafah ya maddah qiraat dan tajwid. Ilmu qiraat ini berfungsi menjaga kemurnian bacaan Al-Quran sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW dengan cara sahih berupa kesesuaian dengan bahasa Arab, bahasa Usmani dan sanad yang mutawatir. Sejarahnya bermula dari Al-Quran yang dengan 7 huruf tadi yang sudah Anda jelaskan, lalu dilestarikan oleh para sahabat, diseragamkan Rosem pada masa Utsman, lalu dikodifikasi oleh para ulama. Nah, mempelajari qiraat ini bertujuan melestarikan bacaan yang benar, memperkaya makna, serta mendukung pengambilan hukum Islam. Hukumnya fardu kifayah tentunya bagi umat secara umum dan fardu ain bagi para imam sholat, terus juga penghafal Quran, guru-guru, serta ulama tafsir dan hukum. Nah, sementara itu ilmu tajwid menjadi pelengkap agar bacaan sesuai dengan makhfaz, panjang pendek, dan tartil. Dengan demikian, qiraat dan tajwid ini ialah fondasi penting dalam menjaga keaslian Al-Quran, meluruskan ibadah, serta meneruskan warisan keilmuan Islam lintas generasi. Nah, yang Ana mau simpulkan dengan singkatnya yaitu ilmu qiraat dan tajwid ini ialah salah satu cabang dari ilmu-ilmu Al-Quran gitu. Jadi di dalam membacanya tentunya ada berbagai macam, lalu macam-macam inilah yang bukan menjadi penghalang, yang bukan menjadi penghambat dalam menerjemahkan maknanya, justru malah lebih memperbanyak makna gitu, memperkaya makna bacaan, memperkaya makna dari bacaan-bacaan qiraat yang beragam itu. Tentunya juga dengan ditambahkan tajwid juga menjadi salah satu istilahnya topping ya. Kalau menurut Anda itu topping gitu dalam membaca Quran agar terlihat lebih sempurna gitu cara membacanya. Karena ya kalau misalkan disamakan, kalau misalkan kayaknya nggak ada tajwid, itu ngerasa kayak baca Quran seperti kayak baca puisi Arab atau baca berita Arab atau baca buku-buku yang emang bertuliskan Arab saja. Karena kan Al-Quran itu kan benar-benar turun dari Allah ya, turun dari Allah, kalamnya Allah diberikan kepada Nabi Muhammad, dan karena itu mungkin dalam membacanya juga harus spesial gitu. Itu menurut Ana.
Dan terima kasih kepada teman-teman kelompok 2 yang sudah menjelaskan terkait ilmu qiraat dan tajwid. Dan sebelum ditutup, mungkin dari teman-teman yang hadir di sini ingin memberikan pertanyaan. Jika ada penjelasan yang masih belum dipahami, boleh untuk raise hand dan langsung mengajukan pertanyaannya. Ya, silakan teman-teman jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Boleh raise hand terlebih dahulu. Ya, baik. Dari ahli Zaid dulu ya. Nah, boleh silakan Zaid. Oke, syukron Akhi Baldan, syukron kelompok 2. Ana ingin bertanya di antara kirat yang lain tuh kan dicantumin ayat semua. Tapi kenapa kiraat masyhur tidak dicantum ayatnya? Syukron. Berarti tadi dalam menjelaskan tentang jenis-jenis qiraat tadi ya, berbagai macam jenis-jenis qiraat kan tadi contoh-contoh dalam Al-Qur'annya ya, contohnya gimana bacanya, dan ada yang belum disebutkan contohnya ya tadi. Sorry. Satu jenis qiraat yang belum disebutin contoh bacanya seperti apa tadi qiraat apa? Masyhur ya? Kiraat masyhur. Ya, oke. Untuk jawabannya mungkin ditampung terlebih dahulu ya, Hidayat ya. Oke. Karena ada pertanyaan lain. Terima kasih Hidayat atas pertanyaannya. Selanjutnya, Ukti Haura, boleh disilakan untuk bertanya. Ya, terima kasih Ahilman atas kesempatannya. Ya, aku izin bertanya. Tadi kan udah dijelaskan mengenai kiroat, terus macam-macam kiroat juga. Sampai ternyata tuh ada kiroat yang hanya sampai pada saat itu tuh dijelaskan bahwa pas kita sholat itu kita itu hanya boleh pakai 2 macam kiroat ya, yang tadi sudah dijelaskan, yaitu kiroat mutawatir sama kiroah masyhur. Sampai kiroah ahad itu yang kaidahnya udah jelas, terus pakai ras usmani, sanatnya juga udah sahih, tapi karena belum disohikan oleh seluruh ulama jadi nggak boleh dipakai pada saat sholat. Nah, pertanyaan aku, kita itu kan mungkin di zaman sekarang itu kan belum banyak ya orang-orang yang paham akan hal ini, belum banyak orang-orang yang mempelajari ini. Nah, bagaimana sih pendapat sama sikapnya para ulama mengenai orang-orang ini yang dia itu belum tahu tentang kiroah, sama perbedaan kiroat ini, apa bacaan mereka pada saat sholat itu tetap sah atau tidak? Itu jelas tidak pertanyaannya. Baik, mungkin boleh diulangi kembali Ukti untuk pertanyaan intinya tadi gimana? Oke, pertanyaannya, bagaimana sih pendapat sama sikap para ulama mengenai orang-orang yang tidak mengetahui tentang kiroah itu dan tidak mengetahui perbedaan kiroah tersebut? Nah, bacaan mereka itu tetap sah apa tidak pada saat sholat? Gitu. Oke, baik. Terima kasih Ukti Haura atas jawabannya. Mungkin untuk jawabannya kami sampaikan terlebih dahulu Ukti Haura, karena kita masih menunggu teman-teman yang mungkin ingin bertanya lagi terkait materi qiraat dan tajwid. Ya, baik teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Afwan, Ustaz, Prof, kalau misalkan sudah 2 atau tidak ada. Oh, masih ada. Alhamdulillah. Oke, baik. Ukti Ais, silahkan. Baik, syukron Akhi Baldan alal fursoh.
Untuk aneh pertanyaannya kurang lebih apa ya? Kurang lebih tuh nyambung sama Ukti Haura tadi, tapi kalau aneh pertanyaannya eh, kan tadi dijelaskan ya di PPT kalau misalnya ada dua macam kiroat yang diperbolehkan untuk digunakan saat sholat, yaitu kiroat mutawatir sama kiroah masyhur. Nah, di makalah itu syarat kenapa kiroat mutawatir sama masyhur itu bisa digunakan saat sholat untuk sholat, karena dia memenuhi syarat untuk kiroat Quraniyah, yaitu syaratnya sahih dan sebagainya. Nah, tapi kan di PPT itu tadi kiroah mutawatir itu semua syarat terpenuhi, terus kiroah masyhur terpenuhi tapi sanadnya sahih dan tidak mutawatir, tapi dikenal oleh berbagai para ahli. Nah, terus yang kiroah apa dong tadi? Kiroah bentar. Kiroah ahad itu kurang lebih kan sama kayak kiroah masyhur. Tapi dia kurangnya hanya diriwayatkan oleh segelintir orang. Nah, pertanyaannya, kenapa kiroah masyhur bisa termasuk salah satu kiroah yang digunakan untuk sholat, sedangkan dia tidak memenuhi syarat, yaitu dia tidak mutawatir walaupun dia dikenal oleh berbagai para ahli. Sedangkan kiroah ahad itu nggak masuk nggak masuk kiroah untuk sholat, karena dia hanya karena walaupun apa sih gimana ya, dia tuh sama-sama sahih sama qiraah masyhur dan tidak mutawatir juga, tapi perbedaannya tuh cuman kalau qiraah masyhur itu dikenal oleh segelintir banyak para ahli, kalau qiraah ahad itu hanya segelintir ahli, sedangkan kan syaratnya salah satunya kan harus mutawatir, sedangkan qiraah masyhur itu nggak mutawatir, tapi kenapa bisa masuk ke qiraah yang bisa digunakan ketika sholat? Begitu Akibal, dan apa bisa dimengerti pertanyaannya? Baik, paham. Tenang, Alhamdulillah pertanyaan kalau bisa dimengerti ya. Jadi izin mengulang, berarti kenapa qiraah masyhur itu dipakai, dijadikan acuan sebagai qiraat yang bisa diperbolehkan digunakan untuk sholat. Sedangkan secara proses syarat-syaratnya qiraat itu dinamakan qiraat masyhur kan tadi nggak mutawatir ya. Kenapa ini dibolehkan dipakai untuk sholat? Bagus pertanyaannya. Terima kasih Kiai atas pertanyaannya. Mungkin kami ramu terlebih dahulu ya untuk jawabannya. Karena sudah ada 3 pertanyaan, jadi mungkin dicukupkan dulu untuk pertanyaannya, dan mungkin minta izin untuk Prof. Aceng dan Ustadz Hambali beri waktu kami sebentar untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Mungkin dari teman-teman kelompok 2 yang sudah bisa memberikan jawaban, boleh eh, silakan menyampaikan jawaban pertanyaan teman-teman. Izin jawab ya mungkin terkait pertanyaan Ahi Jadul yang dimana tadi kenapa kiroat masyhur itu nggak dicantumkan contohnya, sedangkan untuk kiroat lain itu kan dicantumkan contohnya. Nah untuk dari beberapa referensi yang Anda dapetin itu dari jurnal-jurnal yang apa ya yang valid itu tuh kebanyakan emang sebenarnya nggak menyantumkan contohnya gitu atau mungkin emang lebih ditekankan untuk contoh-contoh yang lain. Tapi ada referensi yang mungkin sebenarnya dari yang Anda sampaikan tadi itu terkait misalkan di qiraat mutawatir kan Anda mencantumkan contoh ada bacaan yang kalau di riwayat hafaznya itu atau qiraat mutawatir itu mencantumkan Maliki Yaumiddin yang dimana itu populer dibaca yang aslinya itu dibaca dengan mimnya dipanjangkan gitu. Akan tetapi kalau misalkan di riwayat lain itu di qiraat masyhurah itu yang lebih sering digunakan itu bahwasanya kalau di Qiraat Masyhur ya, itu adalah Maliki Yaumiddin. Sedang kalau misalkan Maliki Yaumiddin itu kan artinya pemilik hari pembalasan, sedangkan kalau dari Maliki Yaumiddin dalam Qiraat Masyhur itu artinya raja hari pembalasan. Terus juga untuk contoh lainnya itu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 184 yang riwayat hafaznya itu ada fidyatun ta'amu miskin yang dimana artinya itu denda memberi makan seorang miskin. Dan kalau misalkan di Qiraat Masyhur itu ada fidyatun ta'amu masakin yang dimana masakinnya itu jamak dari miskin gitu. Jadi artinya tetap sama, cuma mungkin untuk maknanya kalau di sini kan menjadi jamak ya, denda denda memberi makan beberapa orang miskin. Dan untuk tapi untuk Kirat Masyhur ini Ana khawatir ada kekeliruannya atau mungkin nanti dari Prof. Aceh atau dari Ustadz Hambali bisa menambahkan apa yang sudah Ana sampaikan, khawatir ada kekeliruan gitu. Dan sedikit Ana jawab mungkin untuk pertanyaan dari Ais yang tadi terkait kenapa kiroat masyhur itu bisa digunakan untuk sholat sedangkan kiroat ahad itu nggak bisa gitu. Nah, mungkin intinya itu kalau misalkan kiroat masyhur itu eh, dan perbedaan antara kiroat masyhur sama kiroat ahad itu, kalau kiroat masyhur itu dia secara kriteria umumnya gitu, dari secara luasnya itu dia sudah memenuhi kriteria tadi, empat kriteria. Yang pertama itu kan udah sesuai bahasa Arab, terus juga sesuai Rasem Mushaf Utsmani. Nah, tapi di sini perbedaannya itu kalau misalkan masyur kalau di qiraat masyur itu dia sahih tapi nggak mutawatir. Kalau misalkan mutawatir, jadi kalau mutawatir itu intinya eh kalau mutawatir itu menjamin bahwa bacaan tersebut memang bersumber dari Rasulullah. Sedangkan kalau misalkan masyur itu mungkin lebih ke populer di kalangan ulama gitu yang sering dipakai sama ulama. Dan juga kalau misalkan sama qiraat ahad itu walaupun dia memenuhi kaidah bahasa Arab dan Rasul Mushaf Utsmani akan tetapi dia kan diriwayatkan oleh sedikit perawi gitu nggak sebanyak kayak qiraat masyhur tadi gitu dan juga dia nggak digunakan untuk ibadah karena mungkin sebagai contoh kita bisa ambil contoh kayak tadi ya yang dimana kalau misalkan qiraat masyhur itu dia nggak merubah makna sepenuhnya. Kayak tadi kan kalau qiraat mutawatir itu kan Malik Yaumiddin dan masyhurnya itu Malik Yaumiddin yang artinya pemilik hari pembalasan dan juga raja hari pembalasan. Secara maknawinya mungkin nggak berubah sepenuhnya. Sedangkan kalau misalkan di qiraat ahad itu dia eh, bahkan maknanya itu
enggak apa ya, enggak satu satu apa ya, satu aspek gitu kayak sama kiroat masyhur tadi. Kayak misalkan di contohnya di kiroat ahad itu kan faqatoru aidiyahuma, potonglah tangan keduanya. Potonglah tangan keduanya yang dimana berarti kan potong dua-dua tangannya gitu. Nah, tapi kalau misalkan di kiroat ahad ini dari riwayat Abdullah bin Mas'ud itu dibacanya faqatoru aimanahuma, potonglah tangan kanan keduanya gitu. Jadi kalau misalkan tadi kan jadi ada sedikit mungkin pergeseran perubahan makna gitu yang mana mungkin jadinya kalau qiraat ahad ini cuma digunakan dalam kajian fikih dan qiraat tapi enggak sah dalam sholat karena mungkin dia merubah maknanya gitu. Mungkin itu ya untuk tadi pertanyaan dari Akhi Jadul dan Ukti Ais. Untuk selanjutnya eh apa dari kelompok dua ada yang ingin menambahkan? Dipersilakan. Atau dari Akhi Jadul dan Ukti Ais apakah sudah terjawab? Sudah terjawab ya, Alfa. Terima kasih. Sangat-sangat masyhur. Syukran Alfa, syukran kelompok dua. Syukran juga Ukti Ais dan Akhi Jadul. Dikembalikan ke Akhi Baldan. Baik, terima kasih Ukti Alfa ya atas jawabannya, Masya Allah banget. Semoga bisa menjadi pencerahan nggak cuma dari Ukti Ais dan Ahi Jahid, tapi buat kita semua ya, bagi yang mendengarkan. Ya baik, mungkin Ana ingin menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Ukti Haura tadi, bagaimana sih pendapat atau sikap para ulama mengenai orang-orang yang tidak mengetahui qiraat ini, gitu. Nah, apa mungkin kalau misalkan dari jawaban Ana ada sedikit kekeliruan, mungkin dari Ustadz Hambali atau Prof. Aceng bisa menambahkan. Menurut Ana, untuk para ulama yang nggak mengetahui, ini kan ilmu qiraat ini bukan ilmu yang apa ya, istilahnya tuh nggak seperti kayak hukum-hukum sholat gitu yang sudah menjadi patokan gitu. Balik lagi ya, ilmu qiraat itu bukan bukan pakeman, dia tuh hanya variasi dalam Quran, tapi tetap itu yang menjadi acuan dalam membaca Al-Quran gitu. Nah lalu gimana para pendapat ulama yang gimana para pendapat ulama mengenai orang-orang yang nggak tahu soal ini? Jujur sih nggak apa-apa gitu. Lalu nanti kalau misalkan nggak apa-apa, kalau misalkan orang-orang awam ini hanya mereka tuh tahu cara baca Malik Yaumiddin kayak gitu. Yang harusnya yang kita tahu kan Malik Yaumiddin kan ada gaya-gaya lain kan, ada gaya bacaan yang lain gitu. Nah, misalkan Malik Yaumiddinnya dipendekin. Nah, itu orang awam misalkan pengen ngikutin kayak gitu gara-gara hanya sekedar melihat para imam qiraat membaca seperti itu. Kalau menurut Ana sih itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena mungkin para imam qiraat ini dia juga bertanggung jawab. Ingat, dia itu bertanggung jawab atas apa yang udah dibaca. Jadi nggak sembarang dia membacakan bacaan dengan gaya lain, itu bukan tanpa tujuan atau bukan tanpa maksud, pasti dia ada maksudnya membaca seperti itu. Sumbernya dari mana, terus juga kayak sumber yang dia cari itu dari mana, sahih atau enggak gitu. Nah itu dia, maka dari itu para qurra ini benar-benar tanggung jawab. Para qurra ini kayak ulama-ulama qurra ini, dia itu benar-benar bertanggung jawab betul dengan apa yang sudah dibaca gitu. Jadi dia nggak sembarang membaca, hanya mungkin dia cuma pengen eksperimen aja bacanya kayak gini gitu, pengen nyari kreativitas aja gitu, caranya mungkin agak dilainin. Nah, biasanya kan kita kalau dalam membaca Al-Quran itu kan sesuai dengan tajwid kan, sesuai dengan tajwid. Nah, cukup dengan tajwid aja itu kalian sudah bisa dikatakan sudah bisa membaca Al-Quran dengan gaya qiraat. Itu menurut Ana. Kenapa ya? Karena kan udah dipandu kan, maksudnya dari kalian juga belajar ketika belajar ngaji gitu ya, dari guru-guru ya memang mengkhususkan baca Qurannya dengan metode tajwid gitu. Lalu gimana dengan yang qiraat yang agak menyelenteng dari tajwid? Nah itu tadi, para qiraat ini dia nggak sembarang dalam membacakan gaya seperti itu, yaitu pasti punya sumbernya. Lalu kita gimana? Apakah kita boleh mengikuti? Nah itu tadi kan, hukum mempelajari qiraat itu bagi orang awam fardu kifayah.
Lalu bagi orang-orang alim seperti para ulama, lalu juga mungkin para imam, penghafal Quran mungkin. Nah, tadi kan penghafal Quran, para imam, sama para guru-guru yang mengajarkan orang-orang yang belum berilmu kan, orang-orang yang belum mempunyai pengetahuan di bidang qiraat. Nah, itu dia wajib fardu ain bagi dirinya. Nah, maka dari itu bagaimana pendapat ulama? Ya itu tidak mengapa, tidak mengapa, tapi ketika kesalahannya yang harus diperhatikan ialah ketika orang awam ingin mencoba-coba, seperti kita nih, kita mau nyoba-nyoba mempelajari pengen gunain bacaan gaya qiraat seperti ini di dalam bacaan sholat kita. Kalau menurut Ana itu sebenarnya nggak boleh. Kenapa? Coba kalau misalkan kita pengen ikutin gaya ini, dari misalkan orang A lagi nonton YouTube nih, orang A lagi bacain gaya qiraat dengan gaya lain. Gara-gara ngeliat si A ini, kita pengen ikut gayanya dia. Sedangkan kita nggak tahu yang dibaca si A ini dia dapetnya dari mana. Nah, justru kita membaca gaya qiraat seperti yang di luar tajwid ini, di luar hukum tajwid, nah itu kita juga harus tahu sumbernya dari mana gitu. Kan itu juga bisa menjadi ini ya. Ada juga mungkin dari tradisi atau dari budaya-budaya di daerah tertentu mungkin yang menggunakan gaya qiraat seperti itu. Misalkan turun-temurun memang dipakai gaya qiraat seperti itu. Tapi kan di Indonesia nih kita kan membaca Qurannya pakai ilmu tajwid kan, ada kaidah-kaidahnya gitu. Jadi nggak sembarang pakai gaya qiraat. Kurang lebih seperti itu sih untuk jawaban Ana ya. Menurut Ana, apakah sudah jelas, Aura? Ya, sudah jelas Ahilman, dan terima kasih jawabannya. Insya Allah mudah dipahami ya. Ya baik. Ya, Akhi, boleh ditutup aja. Waktunya udah mau habis. Ya baik. Ana mengucapkan terima kasih banyak pada terutama teman-teman kelompok 2, teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan pada hari ini, tentunya juga Prof. Aceng dan Prof. Hambali yang sudah membimbing kami di hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dari kelompok 2 apabila salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron pada kelompok 2 yang sudah menjelaskan qiraat dan tajwid ya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang bagus ya. Ini sebelum saya jelaskan lebih lanjut, ini sebagai evaluasi ya. Saya apresiasi ya, bagus ya teman-teman kelompok ini. Ini masing-masing presenter itu ada nilainya ya, dan penanya juga ada nilainya, tergantung kualitas pertanyaannya. Ya, Akhi Baldan sama Akhi Alfa Nazwa ya bagus ya, Ufti. Kalau ya yang lain, ini mohon maaf ya, yang itu masih yang nilainya rendah itu masih membaca, ya, belum ada analisis di penjelasannya itu. Nah, ini saya selanjutnya tuh ada konfirmasi bacaan nih teman-teman. Karena semestinya sebelum memasuki Zoom meeting, forum meeting itu ya, itu yang lain itu benar-benar sudah membaca ya, supaya supaya dapat ilmunya ya. Jangan mengharap mendapatkan ilmu itu di forum diskusi ini. Ini forum diskusi ya masalahnya. Forum diskusi itu forum untuk ya mengkonfirmasi hasil pemahaman apa yang teman-teman baca ya. Ya saya sendiri juga membaca teman-teman ya. Saya sendiri membaca di buku ini ya tentang kiroat itu ya ada di sini. Saya kalau nggak salah udah ngirim ya referensinya ya. Saya sendiri membacanya di sini. Kan ada banyak tuh. Kalau yang nggak ada cari lagi gitu ya teman-teman. Ini Al-Quran hadis referensi.
Kalau nggak salah di buku ini Tulung Agung ya. Ini Ulumul Quran full ini ada ya. Pokoknya cari di antara buku-buku ini ya. Kalau nggak ada cari lagi ya. Ini saya bukan di sini ya. Tapi coba kita cek. Saya sendiri bacanya di sana ya. Tentang ini Ijaz Al-Quran, tentang turunnya Al-Quran Makkah Madinah. Ini Quraat ya. Di sini nih teman-teman ya. Ada di halaman 121. Ini teman-teman kalau mau kita tuh di sini ya kami ya saya dan Prof hanya mengkonfirmasi bahwa teman-teman tuh sudah membaca. Coba saya tanya 3 orang aja ya. Kok jadi begini? Oke, ini ya. Eh, Lutfi Said, apakah sudah baca materi tentang kiroah? Kiroat Ya ya Ustadz, maksudnya. baru Sudah baca tadi pagi Ustadz saat dikirimkan PPT-nya Ustadz. di PPT atau di buku? Di PPT kelompok ini Ustadz. Oh gitu. Ya Ustadz. Lutfi Said. Nanti jangan di PPT ya, baca di buku ya. Kalau Safitri Daulay, Sama Ustadz, tadi pas dikirim PPT-nya baru dibaca. hmm, kalau Fadilah Alifia, Sama Ustadz, baru baru di semua. bagian saya Tolong teman-teman belum. ya, baca dulu ya sebelum masuk ke meeting ya. Nanti saya tanya tuh bagian mana, halaman berapa gitu supaya ada sharing pengetahuan ya. Materi Al-Quran, materi PAI, materi filsafat itu hanya bersumber dari buku bacaan. Nggak bisa dia dari ChatGPT itu nggak bisa dia mengkonfirmasi bahwa teman-teman sudah membaca gitu ya teman-teman ya. Dari buku yang sudah saya kirimkan itu. Insya Allah itu bahasa Indonesia bukan bahasa Arab. Jadi bisa lah ya membaca dulu ya. Nah, kaitannya dengan mata kuliah Al-Quran Hadis, sebetulnya tuh salah satu capaiannya adalah di samping teman-teman memahami tentang ulumul Quran, juga teman-teman tuh punya ide untuk menulis ya, punya ide untuk menulis secara sistematis, secara ya berdasarkan sistematika penulisan ilmiah ya, karena teman-teman semester 5. Ya, bedanya mata kuliah Al-Quran Hadis, kan mata kuliah Al-Quran Hadis juga ada ya di SMA, SMA ya. Nah, bedanya di perguruan tinggi, ini ada di semester 5, itu di samping wawasan pengetahuan tentang Al-Quran Hadis juga teman-teman tuh diarahkan mampu membuat tulisan yang inspirasinya dari materi Al-Quran Hadis. Dan di tema ini sebetulnya banyak ya, kalau teman-teman ingin angkat boleh. Bisa jadi modal untuk meeting pasca UTS ya, Mbak. Meeting pasca UTS itu bisa aja diambil sesuai tema yang sudah saya sediakan di situ, atau juga boleh teman-teman terinspirasi dari meeting-meeting sebelum UTS gitu ya. Sebenarnya saya juga senang kalau ada yang pengen membuat tulisan tentang eh, analisis linguistik perbedaan kiroah gitu-gitu bagus ya, analisis linguistik. Dan ya, kalau analisis linguistik kan nanti akan berpengaruh pada makna. Nanti dianalisis tuh maknanya apa, maksudnya ayatnya ayat berapa, maksudnya bacaannya bacaan siapa, ayat berapa gitu ya. Analis linguistiknya apa? Nah, ini derajatnya apakah mutawatir, masyhur, ahad gitu ya. Itu bagus tuh teman-teman ya. Boleh juga teman-teman angkat seperti itu. Tadi saya juga sempat ragu tuh, apakah benar masyhur itu bisa digunakan. Saya rasa hanya mutawatir. Coba cek lagi bukunya ya. Karena pengklasifikasian tadi itu tuh sebetulnya berkaitan dengan ilmu mustalahul hadis ya, bahwa derajat-derajat hadis itu
ada yang sahih, ada yang dhaif hasan. Nah, istilah-istilah tadi ya, ahad, maudhu, itu tuh pengklasifikasian hadis ya. Mana-mana saja yang masuk pada hadis dhaif gitu. Mana yang hadis sahih, mana yang hasan. Masyhur itu sebetulnya masuk ke dhaif. Masyhur itu terkenal, tapi sanadnya nggak nyambung. Sanadnya nggak nyambung ya. Tapi masyhur, masyhur gitu. Ada lagi idraj ya, atau mudraj tadi ya. Salah satu rawinya itu masuk-masukin eh, masuk-masukin matan ya. Jadi di matannya itu kecampur antara eh, perkataan Nabi 100% terus dicampur dengan sedikit perkataan rawinya. Jadi idraj gitu ya, kemasukan matan hadisnya itu kecampur dengan perkataan rawinya itu seolah-olah itu bagian dari hadis. Itu juga dhaif ya. Ya, maksudnya bukan dhaif ya, itu maksudnya kecampur. Kalau kita menghilangkan itunya saja menjadi ya mutawatir gitu ya. Coba nanti cek lagi ya. Saya rasa hanya mutawatir ya yang bisa diambil. Nah, mutawatirnya itu yang 7 itu gitu teman-teman ya. Yang kira 7 itu yang mutawatir. Yang 7 itu. Jadi nanti ada semacam bacaan Maliki dan Maliki gitu ya. Ada yang alaihimu waladhdallin, alaihim waladhdallin. Nah, itu tergantung bacaannya siapa, apakah Hafs atau Kisai gitu ya, atau Kolun, riwayat ada 7 itu tadi ya. Nah, kita boleh saja membaca alaihimu waladhdallin kalau kita sudah mendapatkan ijazahnya dari guru yang memang punya ilmu kiroah sab'ah. Tapi kalau kitanya belum dapat ijazahnya, jangan coba-coba gitu ya. Kita hanya ikut Imam Hafiz aja gitu ya. Kiroah kita kiroah Hafiz, udah selesai. Dan kiroah itu bersanad ya kepada Rasulullah. Oke ya teman-teman ya, ini menarik kajian ini. Pokoknya teman-teman kalau ada punya ide untuk membuat tulisan tentang kajian linguistik ya, perbedaan kiroah, bagus aja itu ya, bisa di orbit, bisa di, maksudnya bisa pengganti untuk meeting. Maksudnya tema-tema yang pas ke UTS itu bisa sesuai dengan keinginan teman-teman, temanya tentang Al-Quran pokoknya ya, tapi dalam bentuk tulisan ilmiah. Saya juga terinspirasi juga dengan kelompok sebelum, dengan kelas sebelumnya AB, itu boleh juga menganalisis perbedaan makhluk huruf antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Karena setahu saya beberapa makhluk huruf Arab itu sama persis seperti Indonesia, seperti dal dengan D. Mana yang sama persis, mana yang mirip, dan mana yang jauh gitu. Boleh juga dianalisis karena belum ada itu tuh ya. Mm-mm. Oke ya, syukron jazilan teman-teman sekalian. Prof izin Prof. Prof ya. Syukron jazilan Prof. Masya Allah Prof Aceng. Syukron. Sehat-sehat selalu Prof. Mohon izin Prof Aceng ya. Ini sudah menemani kami. Subhanallah Prof. Kita doakan teman-teman ya Prof. Semoga insya Allah sehat-sehat selalu. Dan dalam kondisinya beliau rela ya nemani teman-teman kuliah. Mari kita akhiri meeting ini dengan baca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.